Hari Bumi Internasional tanggal 22 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga RW 22, 27 dan 28 dan masyarakat Padalarang dan Bandung Barat ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu gitu kan yang nanti akan menjelaskan diri dari mana dan tugasnya apa gitu kan. Jadi silakan Ibu Siti perkenalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Siti Hazar dari program Patriot Desa Jawa Barat di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat atau yang disingkatnya DPMD Jabar gitu ya. Nah, program ini tuh program apa sih? Apa sih Patriot Desa itu? Nah, Patriot Desa sendiri adalah program untuk pemberdayaan ke masyarakat, terutama penguatan LKD atau lembaga desa gitu, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu sama LPMD gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada program Patriot Desa? Jadi siapa sih Patriot Desa itu? Nah, Patriot Desa ini teh sebenarnya penggerak lokal Pak. Jadi penggerak-penggerak yang udah ada di desa itu gitu, untuk kita dampingi, dikuatin lagi semangatnya gitu, terus kapasitasnya terkait isu-isu yang ada sekarang, terutama di bidang lingkungan Pak gitu. Di bidang lingkungan, di ketahanan pangan keluarga juga, terus sama di bidang kesehatan stunting gitu. Nah, jadi tapi yang pokoknya mah sekarang teh lagi diangkat yang lingkungan gitu Pak, terutama pengelolaan sampah gitu ya. Karena pengelolaan sampah ini teh menjadi sesuatu yang digaungkan oleh Pak Gubernur juga gitu ya. Sedang gencar juga. KDM, Ya, Aing. Jadi mudah-mudahan adanya apa ya, program Patriot Desa teh bisa mendorong partisipasi masyarakat gitu buat lebih aktif lagi gitu terkait penanganan sampah di wilayahnya gitu. Jadi harapannya mah adanya sebuah kelompok di masyarakat gitu kan, biar si kelompok masyarakat ini teh menciptakan sebuah gerakan untuk lingkungannya sendiri gitu, biar si lingkungannya teh lebih asri, lebih sehat gitu. Terkait yang tadi teh penanganan sampahnya dimulai dari rumah gitu, ya sampah dulu gitu kan ya, nanti yang basahnya digimanain, yang organiknya dibikin kompos mungkin, yang anorganiknya dijual ke bank sampah gitu mungkin Pak. Nah, secara garis besar mah seperti itu gitu. Jadi kita teh bareng-bareng kolaborasi sama si penggerak lokal ini gitu. Jadi intinya itu yang sasarannya itu kader lingkungan di tiap RW ya. Ya, betul. Di dua desa ya, desa di kalau di di Kecamatan Padalarang itu Desa Padalarang dan Desa Jaya Mekan ya. Ya, kemudian di tiap RW itu ada kader lingkungan gitu ya. Nah, yang mengelola sampah organik dan anorganik ya. Nah, kemudian untuk gambaran kepada masyarakat ya, kader RW gitu ya. Misalnya yang fokus atau urgent untuk dilakukan itu seperti memilah sampah organik anorganik ya. Nah, kalau kalau yang organik loh. Kalau yang organik itu misalnya untuk sampah organik dari dapur, kemudian dibuat untuk kompos, khusus untuk eco-engine mungkin ya, eco-engine gitu. Jadi kemudian yang begitu juga yang anorganik seperti plastik dan lain sebagainya, ada pemilahan ya. Kemudian sampai membentuk ada terbentuknya bank sampah ya, bank sampah tiap RW ya, mudah-mudahan terbentuk ya gitu ya. Dan kemudian yang juga untuk gambaran ke masyarakat ya, ke RW lah, ke tingkat RW, yang artinya ujung tombak dari proyek ini dan sasaran juga gitu. Bu Siti ini jadi fungsinya itu kalau di istilah dulu juga sama yang pernah zaman Ekopilij itu ya, sama Bu Dia itu sebut fasilitator ya gitu. Jadi fasilitator dari yang ditunjuk oleh provinsi, kemudian yang menjebatani antara program desa ya, program desa mungkin yang menyediakan bantuan alat dan sebagainya gitu ya lewat provinsi,
kemudian ke masyarakat ya. Jadi siap membina Bu Siti ini, siap membina, membimbing gitu ya, memfasilitasi sampai ya terlaksananya program itu ya. Nah, program itu. Nah, barangkali sebagai gambaran itu misalnya kalau kaitan eco engine gitu kan, mungkin nanti ada harapan yang ada bentuk alat atau apa gitu ya, kaitan resapan air, biopori dan sebagainya gitu. Ada gambaran ke arah situ untuk memotivasi masyarakat lah mungkin gitu ya. Ya kalau terkait alat mungkin kita bisa yang pemanfaatan bahan bekas gitu Pak. Jadi misalnya kalau yang tadi eco engine bisa pakai galon bekas, terus yang composting juga bisa pakai ember bekas, ember kompos gitu ya. Atau ember tumpul yang gitu ya Pak. Gitu. Jadi ayo kita cari lagi nih, misalnya di gudang ada alat-alat yang udah nggak kepake, bisa kita manfaatkan gitu Pak, biar nggak numpuk aja gitu di gudang, biar jadi manfaat gitu. Kan biasanya mah suka bingung ya si sampah organik itu mau dikemanain gitu. Nah kalau udah ada si wadahnya mah kan jadi enak gitu, jadi bisa apa ya, nanti juga diambil hasilnya juga kan gitu, si sampah organiknya tuh bisa jadi kompos terus dijadiin media tanam. Nah dari media tanam terbentuklah tadi yang nyambung ke ketahanan pangan keluarga gitu Pak. Jadi ada ketahanan pangan keluarga, pekarangan rumah lestari gitu. Jadi pekarangan rumahnya teh bisa ditanamin warung hidup, apotek hidup gitu. Jadi dan mungkin jadi gitu. Maksudnya ini terkait kalau ada program desa ya. Jadi inti nama pelaksananya itu kan di tiap RW gitu ya. Nah, desa gitu ya sebagai ujung tombak dari provinsi, mungkin ada fasilitas-fasilitas mungkin ya yang ala kadarnya mungkin itu ada ya. Itu kan biasa masyarakat tuh selain kebingungan juga gitu, alat biopori seperti apa kan gitu ya, casing biopori mungkin ada kan ke arah hal itu. Mudah-mudahan ya, gitu, ya mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ya gitu. Jadi di RW 22 ini sudah ya mulailah ya, walaupun ada juga yang sudah mulai rutin secara terbatas, misalnya eco engine gitu kan. Nah, kemudian sedang menuju pada belajar lah memilah sampah, dan ada kalau ke bank sampah sedang merintis gitu. Dan tapi kalau yang sudah secara spontanitas mengumpulkan, memilah dan membuat sampah untuk dijadikan misalnya apa, misalnya dijual ke tengkulak, baru di situ dijual ke tengkulak, misalnya satu kelompok ibu-ibu RT tertentu, misalnya di RT sini RT 1 itu udah ada itu misalnya si hasil penjualannya itu gunakan misalnya untuk keperluan itu beli piring gitu ya, seperti itu. Jadi belum sampai bentuk bank, tapi itu kan sesuatu yang sangat positif dibandingkan yang belum sama sekali kan gitu. Jadi dan nanti ini di RT 1 yang sudah melakukan, kalau di RW 22 gitu ibu-ibunya jadi pakai beli piring perlengkapan itu ke RT-an gitu kan. Dan itu belum semua gang memang gitu dalam satu RT itu gitu. Jadi tapi itu suatu volunteer, suatu apa, bola titik kondensasi salju lah yang bisa nanti dibesarkan seperti hanya di RT RT 4 itu ya. Di situ ada yang bisa nanti dijadikan titik bola salju eco engine gitu, nanti ibu dadang bisa ya. Mungkin itu ya sementara ya perkenalan kita. Pesan terakhir ya. Saatnya pilah sampah dari rumah mungkin ya Pak. Jadi kalau udah dipisah mah enak ngolahnya gitu. Jadi ketika udah dipilah gitu, udah dipisahkan antara yang basah sama yang kering, nah jadi si pengelola juga udah enak ngolahnya gitu. Jadi enggak, kalau kecampur mah kan bau gitu Pak, jadi susah juga ngolahnya, lama juga nanti kalau misalnya tercampur mah. Kalau udah dari rumah masing-masing udah ada 2 tong sampah atau 2 kresek gitu, jadi kan mudah gitu buat pengolahan lebih lanjut. Mungkin itu jadi pesannya mah tadi yuk kita pilah sampah dari rumah gitu. Iya, pilah sampah dari rumah ya. Diakhiri dengan
mengingatkan ini dulu fasilitator zaman Ekopili itu Budiani gitu ya. Dengan Jagor itu kita jaga alam, alam jaga kita. Kalau dari HP itu sinergi satu aksi untuk bumi. Nah, gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampurasun. Sampai. Satu sekarang teh hari bumi